ada satu pengalaman seorang pendeta fundamentalis Protestan, ya. Bagaimana dia belajar banyak, dan dengan satu tujuan apa? Bagi orang-orang fundamentalis Protestan ini, rupanya orang-orang Katolik termasuk orang yang perlu dikasihani. Gereja-gereja lain, gereja Protestan yang lain, gereja Protestan evangelis dan sebagainya, mereka ini rodok sesat-sesat titik, ya. Tapi kalau orang Katolik perlu dipertobatkan, ya. Tapi kemudian ada seorang pendeta fundamentalis dengan tujuan ini, dia terus belajar ajaran-ajaran Katolik. Dia bernama David Cure, ya. Dia menulis segala kesaksiannya kemudian dengan sebuah buku yang berjudul Born Fundamentalism, Born Again Catholic. Ya, lahir sebagai seorang fundamentalis, kemudian lahir kembali sebagai seorang Katolik. Dia kemudian satu ketika dalam terus belajar ajaran gereja Katolik ini, satu ketika bagaimana Roh Kudus membimbing dia, menerangi dia. Dan bukunya diterjemahkan dalam edisi Indonesia dengan judul Mengapa Saya Menjadi Seorang Katolik. Kalau tidak salah judulnya seperti itu. Dia memberikan kesaksian bagaimana satu ketika merenungkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan, yaitu saat perjamuan terakhir. Yesus katakan apa saat perjamuan terakhir? Tiap-tiap kata-kata konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Lalu bagaimana Roh Kudus membimbing dia, memberikan satu terang yang besar. Bagi orang-orang Protestan dalam teologinya, perjamuan terakhir ini bukan satu kehadiran, hanya merupakan satu kenangan, bukan satu kehadiran yang aktual, yang real, ya. Jadi hanya satu kenangan, seperti kita kenang, ya. Misalnya kita ada di antara saudara Anda yang telah meninggal dunia, lalu Anda pandang fotonya, di situ Anda mulai terkenang, ya. Tapi kemudian bagaimana Roh Kudus membimbing pendeta ini? Bagaimana kemudian memberikan terang, dia mulai bertanya-tanya dalam hati. Yang dikatakan Yesus tadi dalam Injil apa? Inilah tubuhku, inilah darahku. Dia mulai merenung. Tidak pernah Yesus mengatakan, kenangkan tubuhku, kenangkan darahku. Tapi yang dikatakan Yesus apa? Inilah tubuhku, inilah darahku. Berarti Yesus mengatakan sesuatu yang konkret tentang Ekaristi. Ketika mempersembahkan Ekaristi itu, Yesus mengatakan bahwa roti itu, ya, kemudian oleh kata-kata konsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Lalu pendeta ini mau tidak mau karena dorongan, karena desakan Roh Kudus, dia menemukan kebenaran yang sangat mendasar dalam gereja Katolik. Akhirnya apa? Dia mulai coba-coba ikut perayaan Ekaristi. Dan di situ dia mengalami jamahan Tuhan, walaupun dia tahu dia juga tidak menyambut komuni, ya. Dia mengalami jamahan Tuhan di sana, dia menangis dan sebagainya. Tapi kemudian ada satu pergolaan. Apakah dia tetap menjadi seorang fundamentalis Protestan atau kemudian pindah ke gereja Katolik? Pindah gereja Katolik bagi seorang pendeta ini bukan hanya soal perpindahan agama, tapi ini juga soal kehidupan. Bagaimana sebagai pendeta dia sungguh-sungguh hidup nafkahnya dari pelayanan kepada jemaat. Jadi ini juga soal keluarga. Jadi kemudian seperti itu, satu pergulatan, tapi setelah kemudian dengan share open pada istrinya, pada keluarganya, akhirnya mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah gereja Katolik. Ini kebalikan dengan Indonesia, ya. Di luar negeri sana banyak pendeta-pendeta seperti Marlin Kramer, lalu Scott Hahn dan Kimberly Hahn. Mereka justru setelah belajar dengan satu tujuan pertama supaya mempertobatkan orang
Katolik ya, mereka belajar seluruh ajaran gereja, ajaran para rasul, katekismus, mereka pelajari sungguh-sungguh, tapi sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran wahyu Kristus yang sejati ada dalam gereja Katolik. Kebalikan, kalau sini kebanyakan karena orang sering jajan ke gereja-gereja lain malah akhirnya katut, ya, seringnya terjadi seperti itu ya. Tapi dalam hal ini Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, satu pengalaman ini juga ada pengalaman-pengalaman lain seperti Marlin Kramer, ya, seorang pendeta Pentakosta, bagaimana dia sangat bersemangat menginjili orang Katolik, sampai satu ketika datang ke seorang pastor, saya mau mempertobatkan Anda dan jemaat Anda, ya. Saya mau mempertobatkan Anda dan jemaat Anda untuk menjadi orang-orang Pentakosta. Lalu pastor ini dengan sabar meladeni, ya, puji Tuhan dia dapat pastor yang pengertian. Baik, apa syaratnya? Apa? Oke, silakan kalau Anda mau menginjili kami, tapi saya ada syarat. Apa, pastor? Anda harus belajar semua dokumen gereja. Anda harus belajar katekismus dalam gereja Katolik. Anda harus belajar semua surat-surat dari konsili-konsili, surat-surat Bapak Gereja. Oke, pastor, saya sanggupi. Nanti, kalau saya menemukan bahwa gereja Katolik tidak benar, konsekuensinya apa, pastor? Kalau seandainya Anda temukan bahwa gereja Katolik tidak benar, oke, saya akan membawa jemaat saya dan beserta jemaat saya akan pindah ke gereja Anda. Tapi tunggu dulu, sebaliknya, kalau Anda menemukan gereja Katolik yang benar, apa konsekuensinya? Baik, pastor, saya akan pindah ke gereja Katolik. Ini seorang penginjil wanita yang sangat terkenal, ya. Dan dia banyak dalam tanda kutip menarik orang Katolik, ya. Lalu kemudian setelah itu dia belajar, lalu kemudian juga share pendapat, tukar pikiran dengan pastor ini, sampai akhirnya satu kesimpulan, ternyata ajaran gereja Katolik sangat alkitabiah. Kebenaran yang sejati ada dalam gereja Katolik. Dan kemudian akhirnya dia mengajak juga, kemudian akhirnya pindah Katolik, dan oleh uskup setempat dia akan diberi tugas khusus. Sekarang kamu harus melayani di bidang evangelisasi, dan tugasmu yang terutama, misimu yang terutama, narii kembali, reevangelisasi pada orang-orang yang sudah kamu injili dulu untuk kembali ke gereja Katolik. Ya, ini dia diberi misi khusus. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita lihat kembali sebagaimana manusia, tubuh jasmani kita butuh makanan, demikian juga dengan manusia batinia kita, manusia rohani kita. Karena itu Yesus memberikan dirinya dalam bentuk makanan dalam ekaristi. Dan ini seperti dikatakan gereja dalam katekismus gereja Katolik, artikel 1392, dikatakan di sini, mari kita baca bersama. Oke, kita baca bersama. Apa yang dihasilkan makanan jasmani dalam kehidupan jasmani kita, itulah yang dicapai komuni dalam kehidupan rohani kita, atas cara yang mengagumkan. Komuni dengan tubuh Kristus yang telah bangkit, suatu daging yang berkat Roh Kudus dihidupkan dan menghidupkan, melindungi, menambah, dan membaharui pertumbuhan kehidupan rahmat yang diterima dalam pembaptisan. Next. Kita lihat bagaimana buah-buah komuni sesungguhnya, ya. Bagaimana komuni sebagai makanan rohani kita yang paling luar biasa, yang paling ciamik, yang paling tidak ada bisa menggantikan. Ini mempunyai satu buah-buah, yaitu memperdalam persatuan kita dengan Kristus. Tetapi sebelumnya saya katakan, kalau kita makan kue tiaw, ya, kita makan, ya,
Lalu kita makan masuk dalam pencernaan, kue tiaw tadi diubah menjadi apa? Menjadi daging kita kan? Sebaliknya, kalau kita menyambut Ekaristi, ini hal yang perlu diingati, bukan Yesus yang diubah dalam diri kita, tetapi apa? Kita yang diubah dalam diri Kristus. Mari kita nyanyikan satu refren lagu ini, cukup sederhana. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Anda mau? Anda mau apa? Seperti Yesus. Anda mau seperti Yesus. Anda mau menjadi kudus seperti Yesus. Seperti selalu diulang-ulang diserukan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam berbagai kesempatan, bahwa Anda adalah calon santo dan santa. Amin. Kekudusan bukan soal, artinya tidak punya dosa sama sekali. Namanya manusia bisa jatuh bangun. Tapi kekudusan adalah soal cinta kasih, kesempurnaan dalam kasih. Bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan salah satu buah komuni adalah apa tadi? Mengobarkan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Mengobarkan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa sadar, cinta kasih yang diberikan oleh Yesus pada kita oleh Roh Kudusnya itu, mau tidak mau, gampang gak cinta kasih itu dihayati dalam hidup sehari-hari? Gampang gak? Gampang gak? Tidak mudah ya. Seringkali juga menjadi luntur, bahkan oleh dosa-dosa kecil kita. Nah, dosa berat ya wis jelas itu ya. Nah, dosa berat ya sudah menghilangkan rahmat. Karena itu perlu ngaku dosa lebih dulu kalau dalam kondisi dosa berat. Tapi dosa-dosa ringan, misalnya apa? Pernah nggak ngerasani orang? Ya, tapi dosa ringan itu ya. Ya, tapi kasih itu menjadi pudar karena dosa-dosa ringan. Karena itu dalam komuni, Tuhan sendiri yang hadir mau mengobarkan kasih itu dalam hati kita. Menghapuskan dosa ringan. Ketika kita merayakan Ekaristi, sesungguhnya Ekaristi itu juga satu penebusan, karena kita merayakan wafat Tuhan sendiri. Dosa ringan juga dihapuskan, karena itu kita perlu mengakukan dosa-dosa ringan juga sebelum Ekaristi. Tetapi kemudian juga menjauhkan dan melindungi dari dosa berat. Kalau mengampuni dosa berat, jelas kita butuh sakramen pengakuan dosa. Ini mengobarkan kasih. Dan untuk bertumbuh secara rohani, Anda mau bahwa Anda hanya terus-menerus menjadi bayi-bayi rohani? Mau? Tidak ya. Tapi Anda harapkan juga terus bertumbuh. Contohnya bayi-bayi rohani. Eker-ekeran terus, ya. Gontok-gontokan terus, ya banyak hal contoh-contoh itu ya. Ya misalnya hal-hal seperti itu. Tapi dalam hal ini, pertumbuhan hidup rohani kita, puji Tuhan, ditopang oleh Yesus sendiri ketika kita tiap-tiap kali menyambut Yesus dalam Ekaristi. Bagaimana ketika kita menyambutnya, sesungguhnya kita diubah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan kita akan ditarik, diperdalam untuk mempunyai pikiran dan perasaan Kristus, untuk diperdalam dalam persatuan dengan Tuhan. Ada sebuah doa dari Santo Yohanes Salib. Saya pikir doa ini sangat indah dan mendalam. Santo ini mengatakan dalam doanya, "Ya Bapa, lukiskanlah wajah Kristus di dalam hatiku.
Dan semoga pada akhir hidupku engkau dapat menemukan wajah Kristus terlukis sempurna di dalam diriku. Ya Bapa, lukiskanlah wajah Kristus dalam hatiku, dan semoga pada akhir hidupku engkau dapat menemukan wajah Kristus itu terlukis sempurna di dalam diriku.